Shalom, selamat pagi semua teman-teman sebangsa dan setanah air jemaat CCTV se-Indonesia. Bagaimana kabar Bapak dan Ibu sekalian, saudara-saudara? Saya berharap pagi ini teman-teman dalam keadaan yang antusias karena kita sedang menuju di akhir bulan. Biasanya di akhir bulan banyak yang lemes, tapi sebagai anak-anak Tuhan, kita harus tetap semangat. Karena apa? Ada Kristus dalam kehidupan kita. Dan pada pagi hari ini, gua akan membahas tentang kesabaran. Orang yang sabar akan selalu melihat pengharapan. Tapi sebelum kita mulai, kita mau intro terlebih dahulu, teman-teman. Alkitab katakan dalam Efesus 4 ayat yang kedua, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar, tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Nah teman-teman, orang yang memiliki kesabaran itu gak mudah putus asa. Kenapa? Karena ada sesuatu yang kuat dalam dirinya. Jadi sekalipun datang berbagai masalah secara bertubi-tubi, dia tidak akan mudah putus asa. Sedangkan orang yang tidak memiliki kesabaran, kalau dia didera, dihajar oleh berbagai macam persoalan, kemungkinan besar akan langsung kecewa dan menyerah pasrah. Orang seperti ini dengan sendirinya gak bisa lagi menikmati bagaimana seharusnya mampu bertahan oleh karena cinta kasih dan pertolongan Tuhan dalam hidupnya. Orang seperti ini pun gak akan pernah merasakan munculnya kesabaran sebagai suatu sudut pertahanan yang mampu menguatkan dirinya sendiri. Orang yang memiliki kesabaran gak akan pernah marah tanpa arah. Dalam Alkitab ada tertulis begini, janganlah amarahmu bertahan sampai matahari tenggelam. Maksudnya apa? Maksudnya sebelum matahari tenggelam, perasaan amarah itu sudah harus hilang dalam hati. Nah simpelnya gini teman-teman, ya bahwa kalimat ini, ayat firman Tuhan ini menganjurkan kepada kita agar sifat marah itu jangan berlarut-larut. Karena kalau kemarahan dibiarkan berlarut-larut dalam hati, maka akan timbul kebencian. Perasaan benci yang dipelihara akan berubah menjadi dendam. Dan adanya dendam dalam hati berpotensi mengarahkan kita untuk melakukan tindakan dosa yang dampaknya bisa sangat mengerikan. Tetapi gini teman-teman, bukan berarti pula kita gak boleh marah. Ya kan, karena Yesus sendiri pun pernah marah. Oleh sebab itu hari ini marahlah kalau kebenaran dipermainkan. Marahlah kalau kebebalan dipertontonkan. Marahlah karena ada kedegilan dan kebodohan yang dilakukan secara berulang-ulang. Nah, marah seperti ini memiliki arah, teman-teman. Tetapi marah yang tanpa arah adalah marah tanpa sebab dan tujuan yang jelas. Lagi gak ada masalah, marah. Salah sedikit, marah-marah. Itu contoh kemarahan yang gak punya arah. Nah orang yang suka marah tanpa arah pada dasarnya sedang mempertontonkan bahwa dirinya itu gak punya pegangan teman-teman. Orang yang seperti ini sangat sensitif, sangat emosional. Orang yang memiliki sifat semacam ini biasanya kondisinya sangat labil. Kenapa? Karena orang seperti ini tidak memiliki akar atau pegangan yang kuat. Sehingga orang ini gak punya daya tahan. Dan orang-orang kayak begini teman-teman biasanya dalam kehidupan itu gampang berputus asa. Nah dari sini bisa kita tarik kesimpulan bahwa kemarahan itu timbul karena faktor keputusasaan.
Kemarahan itu timbul karena gak punya akar pada sebuah kekuatan yang kuat sehingga membuat dirinya gampang diombang-ambingkan. Yang pada gilirannya membuat orang seperti ini gak punya kemampuan untuk mengendalikan diri. Oleh sebab itu kita harus memiliki kesabaran dalam kehidupan kita. Sebagai sesuatu yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita dan wajib kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah teman-teman, jemaat CCTV, orang-orang yang mempunyai kesabaran akan selalu melihat masalah sebagai sebuah anak tangga menuju kepada kemajuan. Kalau orang seperti ini terbentur pada sebuah masalah, dia gak akan lari. Karena dia justru melihat masalah sebagai sebuah anak tangga menuju kepada kemajuan. Maju selangkah lagi. Karena jika ada orang yang sudah biasa dan bisa melewati masalah demi masalah, dengan sendirinya orang seperti ini punya pengalaman dalam menangani dan mengatasi masalah. Maka orang-orang yang udah terbiasa mengatasi masalah dengan sendirinya, daya tahannya pun semakin bertambah. Jadi sebenarnya gini teman-teman, adanya masalah merupakan sebuah latihan bagi kita. Makanya sebuah ujian itu sangat penting buat kehidupan kita. Nah orang-orang Kristen hari-hari ini kebanyakan cenderung justru menjadi cengeng. Ya ini terjadi kepada orang-orang yang punya anggapan bahwa dengan percaya kepada Tuhan, maka kita gak akan bakal dapat masalah lagi. Masalah ogah mendatangi kehidupan kita. Nah, buat orang-orang yang seperti ini teman-teman, Tuhan adalah tempat, ya, dijadikan tempat untuk membereskan semua persoalan. Tuhan hanya sebagai sebuah tempat pelarian atau pelampiasan emosi. Nah, sikap kayak begini teman-teman itu berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Yesus. Ya, Yesus katakan apa? Mau ikut aku? Ayo, sangkal dirimu, pikul salibmu. Ucapan Yesus di sini tentu nggak sejalan dengan kecenderungan kebanyakan orang Kristen hari-hari ini yang mau berlari ke arah Tuhan hanya kalau lagi ada persoalan. Dan sebaliknya, jika orang tersebut merasa senang, lagi happy, dia nggak punya waktu buat Tuhan. Ya. Nah ini bentuk kecenderungan yang salah teman-teman. Ya, sehingga keimanan kita kepada Tuhan seringkali bukan ditakar atau diukur dari bagaimana kita menyenangkan Tuhan, tapi bagaimana kita disenangkan oleh Tuhan. Nah, orang Kristen yang punya sifat kayak begini, teman-teman, itu inginnya hanya selalu ingin disenangkan oleh Tuhan. Ya, tentu orang-orang yang seperti ini punya mentalitas yang payah. Ya, dan sangat nggak layak memandang predikat sebagai murid Kristus, ya, sebagai laskar Kristus. Karena apa? Karena yang namanya laskar Kristus tempatnya itu di medan pertempuran, teman-teman. Ya, dan permintaannya bukan bagaimana dia disenangkan oleh Tuhan. Laskar Kristus adalah satu posisi yang sangat terhormat. Karena apa? Karena orang tersebut diberikan kepercayaan untuk berjuang. Jadi yang namanya laskar, ya, kalau minta baju dengan tanda bintang kehormatan di bagian pundaknya, waduh. Laskar bukan orang yang taunya hanya makan enak dan minum dengan kenikmatan, teman-teman. Ya, laskar adalah orang yang gak malas. Laskar adalah orang yang mau berkorban, mau lakukan apa aja buat kepentingan Tuhannya. Ya, seorang pengusaha sukses tentu udah berjuang dengan gigih sehingga orang ini mampu membangun perusahaannya. Ya, nggak ada orang yang menjadi pengusaha top tanpa melalui perjuangan yang hebat. Itu sebabnya teman-teman, orang yang selama ini mendapatkan banyak fasilitas, kebanyakan selalu mengalami kegagalan.
Banyak contoh yang telah dibuktikan bahwa generasi pertama yang membangun sebuah perusahaan besar adalah orang-orang yang tangguh, orang-orang yang gigih. Mereka pejuang yang begitu luar biasa, pantang menyerah dalam membangun perusahaan. Meskipun dihantam dengan berbagai macam kesulitan, tapi dia tetap bangkit. Tapi kemudian anak dan cucunya yang merupakan generasi kedua dan ketiga, yang gak pernah merasakan masa-masa sulit, justru mereka inilah yang seringkali membuat perusahaan tersebut hancur. Ya, oleh sebab itu teman-teman, mari kita mau tanamkan dalam kehidupan kita, ya, bahwa setiap permasalahan adalah tangga untuk kita menuju kepada kemajuan. Jangan potong kompas, ya, jangan pilih jalan yang mudah dalam kehidupan kita, tapi ikutilah proses Tuhan. Dan untuk mengikuti proses Tuhan, kita harus punya mentalitas jadi orang-orang yang sabar. Orang-orang yang memiliki kesabaran akan memiliki daya tahan yang kuat. Dan karena itu dia selalu bisa melihat pengharapan dalam kehidupan. Pengharapan dari mana teman-teman? Pengharapan akan kasih Kristus. Pengharapan akan kasih yang menggelora dan terus berapi-api dalam kehidupan kita. Itulah yang akan membuat kita kuat dalam menjalani kehidupan ini. Dan gue berharap semoga teman-teman bisa memiliki kesabaran ini dalam kehidupan kita, sehingga kita gak gampang dikalahkan oleh apapun juga. Kalau teman-teman diberkati dengan video ini, silakan teman-teman berikan komentar yang positif. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kalau hari ini kami boleh belajar tentang kesabaran, kami tahu Tuhan bahwa orang yang sabar akan selalu mempunyai daya tahan yang kuat, akan selalu melihat pengharapan. Karena kami tahu hidup kami ada dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati jemaat CCTV, supaya kami juga boleh memiliki buah kesabaran, supaya kami berjalan dari satu kemenangan kepada kemenangan lainnya. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom teman-teman Christ Center TV. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bunyikan loncengnya untuk mendapatkan update terbaru dari video-video Christ Center TV. Ayo dukung terus channel ini untuk bisa mencapai 100.000 subscriber. Tuhan Yesus memberkati. Salam kerajaan, salam kingdom. Tuhan Yesus memberkati.